Halo warga Jakarta, sudah tahu dong saya sedang di mana? Ya, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Penurunan angka kasus COVID-19 di Jakarta membuat ibu kota negara ini sekarang menerapkan PPKM level 2. Sehingga beberapa ruang terbuka hijau dan tempat rekreasi termasuk kebun binatang ini akhirnya boleh beroperasi lagi. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat loh ya. Nanti kita akan tanya kepada pengelola Taman Marga Satwa Ragunan ini, syarat dan ketentuan apa untuk warga yang mau mengunjungi kebun binatang ini. Tapi sebelumnya, ada berita terkait. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyepakati kerjasama peningkatan pemanfaatan lahan tempat pembuangan akhir sampah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang dengan pemerintah Kota Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi secara simbolis menandatangani klausul kerjasama di Balai Kota DKI Jakarta Pusat. Kesepakatan ini diambil setelah kerjasama sebelumnya berakhir pada 26 Oktober 2021. Kerjasama ini akan berlangsung dengan durasi selama 5 tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tipping fee kepada pemerintah Kota Bekasi sebesar Rp379 miliar per tahunnya. Dalam sambutannya, Anies mengungkapkan bahwa kerjasama ini dibentuk kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi. Kita bertetangga dan alhamdulillah iklim persaudaraan itu terjaga terus. Tandanya apa? Tandanya kita terus bisa kolaborasi dan ini insya Allah nanti diperpanjang dan insya Allah makin memberikan manfaat bagi dua-duanya, bagi Jakarta dan juga bagi Bekasi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Warga Jakarta, lucu juga ya melihat perilaku hewan, tapi pengunjung juga harus mentaati aturan yang ada, seperti tidak boleh asal memberi makan hewan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya, kalau masalah sampah, ada warga Kelurahan Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berhasil mengubah sampah organik sayur dan sisa buah menjadi ekoenzim. Ini liputannya. Samsuryani namanya, seorang ibu yang memiliki motivasi tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan pemukimannya. Ia pun berhasil mengubah sampah organik sayuran dan sisa buah menjadi ekoenzim yang bernilai ekonomi. Sampah-sampah organik didapatnya dari para tetangga dan juga penjual buah-buahan. Sampah yang didapatnya kemudian dicuci terlebih dahulu sebelum direndam di dalam air bersih yang diberi cairan molase atau gula tebu. Proses fermentasi yang dilakukan bisa memakan waktu lebih dari 1 bulan. Ekoenzim memiliki beragam manfaat, di antaranya menjadi pupuk tanaman, mengobati tanah dan membersihkan air yang tercemar. Memulainya ini karena banyak manfaat dan saya ingin memberikan lagi ilmu ini pada tetangga-tetangga yang lain. Saya punya bank sampah juga, saya mau mengajarkannya kepada teman-teman pengurus bank sampah. Sebenarnya keinginan saya itu semua yang ada sekecamatan ini istilahnya bisa membuat ekoenzim. Saya siap membantu gitu, istilahnya mau datang ke rumah siap saya gitu. Tim Berita Jakarta melaporkan. Halo Pak Bambang. Halo, iya Mas. Saya Robi dari Berita Jakarta. Oh iya, gimana Boleh Mas? kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Oh, boleh. Ayo Pak. Pak Bambang, Ya, pada tanggal 23 Oktober kemarin kan baru dibuka TMR. iya betul. Apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh pihak pengelola setelah diizinkannya kembali beroperasi? Ya, beberapa persyaratan memang kami perketat ya. Jadi untuk pengunjung sendiri itu syaratnya harus ber-KTP DKI Jakarta. Kemudian mereka sudah harus vaksin. Nanti dibuktikan dengan melakukan scan QR barcode ke scan yang sudah kita siapkan ya. Kemudian untuk anak-anak diizinkan masuk dengan syarat didampingi oleh keluarga atau orang tua yang sudah divaksin. Selanjutnya lagi akan diberlakukan ganjil genap bagi kendaraan ya. Jadi untuk mobil ataupun motor itu akan kami berlakukan ganjil genap. Kalau beberapa persyaratan tadi tidak dipenuhi salah satu, ya tidak bisa masuk ke Ragunan. Jadi ketat gitu Pak ya? Lumayan ketat ya. Syarat dan ketentuan apa aja sih Pak untuk berkunjung kemari, khususnya anak-anak? Well,
Untuk anak-anak memang harus didampingi oleh keluarga ya, keluarganya sudah harus divaksin ya. Jadi anak-anak didampingi oleh keluarga yang vaksin, otomatis artinya kita berasumsi bahwa anak-anak tersebut dari keluarga yang aman dari terpapar virus COVID. Berapa total pengunjung yang sudah hadir di sini, Pak? Khususnya tertinggi hari apa? Kalau hari pertama di tanggal 23 pengunjung itu ada 4.900-an ya. Kemudian di hari kedua agak sedikit naik ya, ada 9.000 orang. Dan ini masih di bawah standar, artinya standarnya Ragunan itu maksimal 15.000 atau setara dengan 25%. Jadi masih jauh dari standar maksimal. Namun demikian, yang terpenting bagi kami adalah pengunjung ini harus bisa melaksanakan protokol kesehatan selama berada di Ragunan, itu paling penting ya. Bukan banyaknya jumlah pengunjung ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kesehatan hewan-hewan di sini bagaimana, Pak? Untuk kesehatan satwa, alhamdulillah satwa kita sehat semua ya. Jadi saat libur atau saat ditutupnya Ragunan pun semua satwa dalam kondisi terawat dengan baik, diberi makanan yang cukup, dan juga semua fasilitas pun kita rawat ya. Jadi artinya walaupun tutup Ragunan tidak ada pengunjung, tapi aktivitas di dalam tetap berjalan dengan normal. Nah, sudah tahu kan apa saja persyaratan untuk berkunjung kemari? Baik, Pak. Saya mau lanjut lihat-lihat, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Terima kasih Pak Bambang. Iya, mari. Oke. Warga Jakarta, demikian berita Jakarta edisi Minggu keempat Oktober 2021. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan bagi Anda yang belum vaksin, ayo segera vaksin ya. Saya Robi Cahyadi, salam. Mau ke kandang mana lagi ya?